Shalom Prodi Teologi, kembali dalam Daily Devotional dari Prodi Teologi. Hari ini kita akan membahas mengenai disiplin penyembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan hari ini Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar renungan singkat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, beri kami telinga seorang murid Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum itu saya akan membacakan quote dari William Temple. Menyembah berarti menghidupkan hati nurani dengan kekudusan Allah, membekali pikiran dengan kebenaran Allah, menyucikan imajinasi dengan keindahan Allah, membuka hati untuk kasih Allah, dan mengarahkan kehendak agar selaras dengan maksud Allah. Nah, sebelum itu, karena kita hari ini membahas mengenai disiplin penyembahan, untuk itu kita boleh bahas sedikit mengenai disiplin. Kata disiplin diambil dari akar kata disciple, artinya murid. Jadi disiplin artinya itu kesediaan untuk diajar atau dilatih sehingga menghasilkan sebuah keteraturan, ketaatan, dan pengendalian diri. Jadi begitu juga dengan disiplin penyembahan. Kalau kita memiliki disiplin penyembahan, maka kita memiliki waktu khusus untuk kita menyembah, baik secara korporat, persekutuan, maupun sendiri-sendiri. Kita memiliki waktu khusus untuk menyembah Tuhan secara pribadi, dan bukan waktu yang sisa, waktu yang benar-benar kita khususkan untuk menyembah Tuhan. Itu juga dinamakan sebuah disiplin. Lalu kita akan belajar kata menyembah menurut Richard Foster. Menyembah berarti mengalami realitas atau kehadiran Allah, sehingga kehadiran Allah itu menyentuh hidup kita. Jadi menyembah itu mengalami kehadiran Allah. Hadirat Tuhan itu turun memenuhi kita. Kita merasakan Allah hadir. Lalu yang kedua, Foster mengatakan bahwa menyembah berarti mengenal, merasakan, serta mengalami kehadiran Kristus yang bangkit di tengah persekutuan orang percaya. Dimana kalau kita sedang bersekutu, kita menyembah, berarti itu kita mengenal siapa? Pribadi Yesus. Kita merasakan kehadiratnya, melalui kehadirannya di dalam persekutuan. Lalu yang ketiga, Foster mengatakan menyembah berarti memasuki Shekinah Allah atau dikuasai oleh Shekinah Allah. Apa itu Shekinah Allah? Shekinah Allah itu adalah kemuliaan Allah atau cahaya Allah, di mana kemuliaan itu menunjukkan kehadiran Allah yang dekat dengan umatnya. Di mana Allah itu sebenarnya yang jauh, tapi Allah begitu dekat dengan umatnya. Dengan menyembah dinyatakan dalam kemuliaannya. Maka dari itu, suatu kebenaran yang saya dapatkan dari buku Richard Foster, bahwa menyembah itu Allah yang terus mencari. Menyembah itu bukan kita yang mencari, tapi menyembah itu Allah yang mencari kita. Kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab banyak berbicara mengenai ayat-ayat yang berbicara mengenai usaha Allah untuk memulai, memulihkan, memelihara persekutuan dengan anak-anaknya, termasuk menyembah ini, di mana Allah terus berusaha mencari kita. Nah, mungkin kita bisa lihat di Injil Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang penting, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan mencari penyembah-penyembah demikian. Artinya, kalau bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari kita. Jadi menyembah itu adalah suatu respon,
Lalu bagaimana pertanyaannya supaya kita bisa menyembah? Yang pertama, kita harus menanggapi undangan Allah ini. Kita harus menanggapi panggilan Allah ini untuk menyembah dengan kita meresponi. Kita mau menyembah, di mana Allah bertindak sebagai seorang bapa dari perumpamaan si bungsu, di mana saat si bungsu pulang ke rumahnya, ayahnya justru berlari-lari menyambut si bungsu terlebih dahulu. Walaupun kita tahu bahwa si bungsu telah sebegitu jahatnya dengan ayahnya, tapi ayahnya tetap menyambut. Demikian juga dengan kita. Saat kita mau meresponi panggilan Tuhan, undangan Tuhan untuk kita menyembah, maka Tuhan akan hadir. Realitasnya akan nyata dalam hidup kita. Kita akan merasakan kehadirannya. Jadi penyembahan itu merupakan tanggapan, respon dari kasih dari hati Bapa, di mana Tuhan itu Bapa kita, Dia demikian mengasihi kita. Maka itu kita harus meresponi kasihnya ini dengan perwujudannya adalah penyembahan itu bukan sekedar upacara keagamaan. Penyembahan itu bukan sekedar liturgi gereja, tapi penyembahan itu sebagai respon kita kepada Allah, panggilan kita untuk menyembah Allah, di mana realitasnya kita bisa rasakan dengan kehadirannya, melalui firman-Nya, melalui saat kita memuji, menyembah Allah hadir, kita merasakan dekapan pelukan kasih-Nya. Yang kedua, kalau kita mau menyembah, kita harus minta peranan dari Roh Kudus. Karena menurut Foster dikatakan bahwa penyembahan itu harus dinyalakan oleh roh. Jadi kalau kita mau menyembah, kita harus menyalakan roh kita terlebih dahulu. Di mana roh akan menyentuh dan membebaskan roh kita, sehingga kita dapat memasuki suasana penyembahan. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus sangat penting dalam penyembahan, karena Roh Kudus yang menyalakan api penyembahan kita, sehingga kita sukacita dalam menyembah, sehingga kita merasakan damai dalam penyembahan. Seperti juga yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 23 tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita mau menyembah, kita harus gunakan peranan Roh Kudus untuk membantu kita masuk dalam suasana menyembah, baik dalam saat kita memuji, berdoa, dan semuanya itu menuntun kita kepada penyembahan yang jauh lebih dari semuanya itu. Penyembahan bukan hanya berbicara mengenai doa, pujian saja, tapi penyembahan itu berbicara mengenai realitas Allah hadir dalam penyembahan kita, dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu nyata. Kasih Bapa itu seperti seorang anak bungsu yang bapaknya menanti-nantikan kita saat menyembah, kita di dekat. Kita rasanya tidak ingin pergi, kita rasanya terus mau tinggal di dalam kasih itu. Maka itu, saudara-saudara, mari miliki disiplin penyembahan, karena ini penting. Hari-hari ini kita tidak bisa tahan kalau kita tidak punya disiplin rohani yang sudah disampaikan Richard Foster ini, yang banyak juga disiplin penyembahan ini kita harus miliki. Kalau kita tidak punya disiplin, kita tidak memiliki kekuatan, karena disiplin menghasilkan keteraturan. Disiplin itu membuat hidup kita itu jadi tertata. Maka itu dalam kehidupan rohani kita juga harus memiliki disiplin. Salah satunya disiplin penyembahan. Ini sangat penting. Kita sebagai orang percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah menemukan realitasnya, kita tidak menemukan kehadirannya. Tuhan tidak hadir secara pribadi dalam hidup kita. Kita perlu tanya, apakah ada yang salah dalam hidup kita? Kalau masih ada yang salah, ayo kita segera bertobat. Jangan tunda-tunda, jangan
terus menolak, jangan terus reaksi, tapi responilah panggilan itu, panggilan untuk menyembah. Bukan sebagai orang yang beragama kita harus menyembah Tuhan, tetapi sebagai panggilan kasih Bapa kepada kita. Karena kasihnya yang begitu mahal itu, mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Jadi ayo kita miliki disiplin rohani untuk menyembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat renungan-Mu ini Tuhan. Kami diingatkan Tuhan untuk kami terus Tuhan membangun disiplin-disiplin rohani Tuhan, di tengah kondisi-kondisi yang kami kadang tidak mengerti, membuat kami mungkin sedih, menangis Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami memiliki disiplin-disiplin rohani yang baik, disiplin dalam penyembahan, kami percaya Tuhan, disiplin ini menghasilkan keteraturan Tuhan. Saat kami menyembah, kami merasakan Tuhan Engkau hadir, kami merasakan realitas-Mu, Roh-Mu menjamah kami, sehingga hati kami damai, hati kami tenang, hati kami lega rasanya saat di hadirat-Mu, sehingga kami dapat menjalani terus kehidupan di dunia ini yang kian lama, kian sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.